Udah nyampe di depan rumahnya, itu sisinya tuh celungak celinguk, terus nanya sama diri sendirinya tuh, apa bener udah nyampe, kok cepet amat sih, kok ya udah nyampe lagi. Padahal kemarin waktu nyampe ke daerah sana tuh jalan tuh udah berminggu-minggu, tapi ini udah nyampe ke sini masih malam, belum nyampe siang-siang. Udah si anak kecil itu sisinya itu nggak punya pikiran panjang, langsung melangkah ke depan, langsung ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari dalam ada yang nyaut, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya, Pak, kata sisinya tuh. Langsung dibuka sama mertuanya tuh. Terus langsung sisinya tuh cium tangan gitu, salaman sama mertuanya tuh, terus mertua perempuannya. Tapi istrinya tuh nggak keluar. Terus kata mertuanya, alhamdulillah kamu pulang. Ya Pak, tadi kata sisinya saya di perjalanan nggak enak rasa, nggak enak badan, kok inget terus, kenapa? Terus si mertuanya itu langsung ngomong sama istrinya, mak ambilin air ini buat takut haus, atau kalau ada ya makanan itu takut lapar. Itu si mertua perempuan tuh langsung ke belakang nyari seadanya sisa siang tuh makan. Udah disediain gitu ya. Terus sama mertua perempuan, udah sini kamu makan dulu tuh seadanya, ini sisa tadi siang. Iya mak, terima kasih. Udah makan dulu, kamu lapar atau capek. Ya namanya udah jadi orang tuanya, nggak malu-malu, nggak ragu, langsung makan. Sambil makan itu sisinya tuh matanya celungak celinguk, terus nanya, mak si Neng kemana mak? Iya sinyo, itu si Neng itu lagi sakit udah beberapa hari. Untung kamu sekarang pulang jadi tahu bahwa si Neng itu lagi sakit. Itu lagi makan sisinyo itu langsung terperanjat bangun, langsung lari ke dalam ke kamarnya. Ya benar, itu benar. Jadi si istrinya sisinyo itu, si Neng itu sakit. Jadi sakitnya tuh seperti luka-luka bakar, sakitnya tuh aneh loh, seperti luka bakar. Itu sisinya tuh sampai sama sisinya langsung dipeluk, sampai sedih gitu lihat istrinya sakit tuh. Neng kenapa Neng, kok kamu sakitnya aneh begini, kenapa? Iya kan saya nggak tahu kok saya tiba-tiba begini, kata istrinya tuh. Terus nanya lagi sisinya tuh, emang tadinya kenapa, kamu habis makan apa atau habis makan apa? Nggak tahu Kang, kok satu. Emang sebelum sakit tuh saya ngimpi Kang, kata si istrinya tuh kasih. Emang ngimpi apa nih kok bisa? Ya Kang, tempo hari itu saya ngimpi badan satu dibakarin orang, jadi seperti ada bara, jadi badan satu semua ditempelin bara, semua dibakar sama bara itu. Pas udah ngimpi begitu, seminggu kemudian luka-luka bakar begini Kang. Itu sisinya ya biasanya nggak pernah marah, nggak pernah emosi, itu anak itu udah kulitnya merah, udah merah putih. Begitu dengar suara itu emosi sisinya tuh, emosi langsung keluar. Terus nanya sama mertuanya, Pak kenapa si Neng sakit kok diantar, udah pernah berobat kemana? Udah dibawa ke mantri, udah diperiksa, kata mantri nggak ngerti ini penyakitnya penyakit apa. Udah gitu si istrinya sisinya tuh keluar juga jalannya pelan-pelan, bertati-tati gitu dikarenakan sakit luka bakar itu. Terus sisinya langsung berdiri, langsung dipapa, istrinya suruh duduk. Lagi duduk begitu tuh, dari sisinya lagi duduk sama dekat istrinya, dari istrinya tuh ngeluarin aura negatif yang sangat kencengnya, nembak maksudnya. Itu sisinya tuh sampai mental
sampai mental, kaget. Si mertuanya juga kaget ngelihat sisinya terpental gitu, kaget langsung dibangun. Kenapa sih Jok? Enggak pak, enggak apa-apa nih, kata sisinya. Kok aneh pak, ini penyakit apa kok begitu? Terus si mertuanya nanya lagi, kok kamu sampai begitu kenapa? Geli, jijik ngelihat istri kamu? Enggak pak, enggak jijik, enggak geli. Kok saya seperti ada yang banting, itu ada yang dorong. Itu sisinya ya, biarpun hidupnya belum berpengalaman gitu ya. Dia sih enggaknya pengembaraan, banyak pengalaman pengembaraan. Lagi duduk begitu, lagi duduk langsung hatinya tuh berkata, ada bisikan dalam ke kuping kanannya tuh, Sinyo kamu harus waspada, harus hati-hati, itu istri kamu tuh kena guna-guna, kena santet. Sisinya juga nggak percaya, kena guna-guna, nggak percaya. Saya belum ngalamin begituan, belum tahu apa yang artinya guna-guna, yang namanya arti santet tuh nggak tahu. Udah begitu tuh udah ada yang ngasih tahu, terus dia sisinya tuh mendekat sama mertuanya langsung. Tadinya itu, bang Pak, maaf ya Pak ya, kata sisinya, saya mau nanya. Tanya apa sih Nyo? Barusan ada yang ngasih tahu ini si Neng itu kena santet. Kalau santet tuh apa? Kalau guna-guna tuh apa? Nanya sama mertuanya. Terus kata mertuanya, masa kamu nggak tahu yang namanya santet dan namanya guna-guna? Enggak, bener saya nggak tahu Pak. Apa itu santet tuh? Nih yang namanya santet, guna-guna, itu ada makhluk halus yang jahat, roh jahat disuruh sama dukun untuk menyelakakan orang lain. Ada yang berupa kodam, ada yang berupa barang, jadi macam-macam lah, itu tergantung aliran dukun sesatnya itu. Oh begitu Pak, ya. Kok kamu bisa begitu? Iya Pak, barusan saya dapat ada yang ngasih tahu bahwa sini itu kena guna-guna. Itu si mertuanya tuh bingungnya kenapa? Setahu orang tuanya itu si anak tuh, si perempuan itu, si Neng itu nggak pernah keluar, nggak pernah main kayak orang-orang kesana kesini. Terus si orang tuanya si Neng itu, mertuanya tuh mertuanya sisinya tuh merenung, mikir ini santet dari mana, guna-guna dari siapa. Jadi si orang tuanya itu menyadari diri, apa saya dosa-dosa sama siapa, merenung, berpikir, koreksi diri. Itu orang tuanya tuh, si emaknya, si bapaknya sama si emaknya tuh koreksi diri. Apakah saya udah berbuat dosa, menyalahkan? Itu koreksi diri, ngaji rasa tuh si mertuanya sisinya tuh, merenung, mikir, lama kelamaan udah kebingungan kali. Terus di situ sisinya nanya lagi, Pak, kenapa kok Bapak kayak bingung, kayak pusing? Emang kenapa Pak? Enggak sih Nyo, Bapak tuh mikir merenung kelakuan Bapak yang udah. Tapi menurut Bapak, perasaan Bapak gak pernah nyelakain orang, nyakitin orang atau gimana. Apalagi sampai merugikan orang, gak pernah. Tapi kenapa sih Neng, kenapa penyakit begitu, kena guna-guna? Apakah kamu Sinyo punya kesalahan orang lain atau orang? Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya kamu mungkin udah jahat sama orang atau gimana? Terus Sinyo jawab, saya tuh Pak nggak ngerti yang masalah kejahatan, jahil, sirik gitu, saya nggak ngerti, kata Sinyo tuh. Kalau saya ngerti mungkin nggak bakalan nanya apa itu guna-guna, apa itu santet, nggak bakalan Pak. Terus kata emaknya itu, ibunya, gini Sinyo, itu dalam pikiran kamu, dalam bayangan kamu itu kira-kira siapa? Di situ tuh si Sinyo tuh merenung, berpikir gitu. Jadi dia belum tahu mempergunakan yang ada di jiwanya tuh, ya yang dibilang aja ilmu ya.
Itu belum tahu cara-cara menggunakannya, cara makainya tuh nggak tahu. Dia langsung bengong lagi merenung begitu. Itu ada bayangan sesosok laki-laki ya tua lah, ya tua ya bisa dibilang untuk sini situ sih ya pantaran kakeknya gitu ya. Itu ada bayangan kelihatan wajahnya tuh. Jadi kelebat. Terus isinya ngomong lagi sama mertuanya, Pak, Mak, tapi menurut tadi kelihatan sama saya tuh ada orang yang lewat tua kelebatan. Nggak, kira-kira sinyo itu siapa orangnya ya nggak tahu, tapi orangnya udah tua ya, ukurannya sih sebagai kakeknya lah ukurannya sih. Itu tuh si mertuanya sisinya tuh mikir, ingat-ingat ke belakang gimana. Pas udah kelamaan begitu dia ingat kejadian pernah sekian tahun yang lalu tuh pernah dia ingat. Terus dia ngomong, iya benar sih Nyong, kalau begitu sih saya pernah, kata bapaknya, saya pernah, jadi ingat sekarang sih, pernah dulu ada orang tua datang ke sini untuk ngelamar si Neng. Ada ngelamar. Udah ngelamar ya, bisa dibilang orang itu bisa dibilang nggak waras lah. Masalahnya tuh udah ukurannya tuh udah kakek-kakek. Ya buat si Neng sih mungkin putunya atau buyutnya nggak tahu tuh. Dia ngelamar sama si Neng tuh ditolak. Ya mungkin dikarenakan ditolak itu karena si Neng masih kecil atau gimana ya. Ditolak mentah-mentah. Oh begitu Pak. Iya itu kejadiannya. Kalau benar yang kelihatan sama kamu ada kakek-kakek itu emang begitu. Itu si Sinyo tuh bukannya marah malah senyum si Sinyo tuh. Kok Pak begitu Pak ya? Kok kakek-kakek begitu jahat ya, bukannya sadar atau gimana? Kok sampai jahat begitu? Kok sampai saat begitu? Kenapa ya Pak? Gak sekarang gini aja Sinyo. Udah sekarang kamu udah makan, udah ini udah istirahat aja, nanti besok lagi ngobrol. Iya Pak. Udah sini papa lagi bos. Itu si istrinya si Sinyo tuh dipegang tuh kesakitan teriak. Jadi sebadannya tuh sekujur badannya tuh luka bakar semua badannya tuh, udah ada apa lagi di wajahnya tuh ya bisa dibilang geli gitu ya. Tapi itu sisinya nggak ada punya perasaan geli atau jijik, langsung dibawa masuk. Neng, kenapa kok kamu sampai ini? Emang kamu kenapa? Emang kamu udah pernah pacaran? Nggak pernah kan? Nggak pernah pacaran, boro-boro pacaran. Nah, kalau ngelihat orang laki-laki saya tuh takut. Oh gitu. Tapi kok kenapa mas saya nggak takut, kata sisinya. Nggak tahu kang, mungkin udah jodohnya ya. Itu sisinya tuh senyum gitu lucu ya. Jadi malam itu tuh sisinya tuh nggak bisa tidur, ngobrol ngalor ngidul ngobrol, nggak taunya udah azan subuh, langsung ke kali abdas gitu, mandi sholat subuh. Kalau si Nengnya sih enggak, boro-boro sampai mandi itu udah berasanya udah perih, nggak kuat. Kena angin aja udah nggak kuat, perih gitu. Udah lagi sholat subuh terus gitu wirid, ada bayangan-bayangan di waktu Sinyo lagi wirid gitu, kelihatan sama sisinya tuh ada yang nebarin bara itu ke badannya Sinyo, ada yang nebarin bara. Itu sisinya tuh refleks loncat gitu. Itu sampai mertuanya kaget. Ada apa sih Nyong? Ada apa kalau sampai loncat begitu? Enggak Pak, tadi ada yang nebarin bara. Nebarin bara siapa? Nggak ada apa-apa, nggak ada orang kok. Ada yang nebarin bara, nggak ada. Kamu mungkin gimana ngelindur tuh? Enggak Pak, bener ada yang nebarin bara. Udah, ya udah gitu. Kalau ini udah lama makin siang. Itu si Neng itu si istrinya. Sisinya tuh dibawa keluar sama sisinya tuh dibawa untuk jemur diri gitu ya, ngangetin badannya.
Dia nggak kuat karena matahari itu panas. Di situ sisinya tuh bingung. Ini Pak harusnya gimana Pak? Berobat kemana? Mungkin di sini ada dukun atau ada kiai yang ngerti atau gimana? Kata mertuanya nggak tahu. Kok nggak tahu Pak? Bapak orang sini. Iya, nggak tahu. Masalahnya nggak pernah gitu-gituan, nggak pernah. Apalagi sampai berhubungan dengan dukun, nggak tahu. Oh begitu, jadi kita pas lagi begitu, lagi guntreng ngobrol sama keluarganya. Ada kakek-kakek dari luar teh, assalamualaikum, waalaikumsalam, serempak tuh jawabnya tuh. Terus si mertuanya ngomong, bentar ya sinya mau dibuka pintunya ada tamu. Iya Pak. Pas dibuka itu kakek-kakek itu si kakek itu ngelihat sisinya tuh kayak emosi, bener-bener kayak emosi. Sinya ngeliatin aja si kakek itu ngeliatin. Itu si kakek itu sangat emosi gitu ngelihat sisinya tuh. Lihat seperti punya dendam tertentu lah, tahu masalah apa kurang tahu. Itu sisinya tuh tanggapnya tuh biasa-biasa aja, nggak punya pikiran apalah begini, enggak, biasa aja, malah salaman cium tangan sama si kakek itu. Terus dia nanya si yang punya rumah, si mertuanya itu nanya, Abah mau kemana Bah, pagi-pagi udah nyampe sini? Enggak, ini saya dengar dari orang-orang katanya anak kamu tuh sakit. Iya Bah sakit itu, tapi sakitnya aneh. Emang kenapa sakit aneh tuh? Ya itu seperti luka bakar Bah. Coba suruh keluar. Terus dipanggil, coba sinenya bawa keluar, dibawa tuh sama sisinya tuh, bangun, dibawa, diambil. Udah duduk begitu, udah menghadapi si Abah itu, si Neng itu langsung teriak ketakutan, langsung lari lagi masuk. Gak mau, takut, gak mau. Kenapa Neng? Kan itu Abah itu, kakek, kenapa kamu takut? Itu bukan orang, itu setan, itu Gandharwa, itu jin. Wah ngomongnya udah gak keruan tuh si Neng tuh mungkin. Itu sisinya tuh di situ tuh mikir, kalau bapaknya sama ibunya kan orang awam jadi nggak mau tahu menahu. Sisinya di situ merenung. Dalam pikirannya sisinya kelihatan orang itu berubah sedikit demi sedikit, berai-berayang itu kata orang Sunda Maya, berubah berai. Lama kelamaan itu kelihatan si orang laki-laki itu berubah. Manusia berbulu, ya bisa dibilang si gerandong itu ya, seperti ya genderuwo gitu ya. Udah roboh begitu, oh pantesan si Neng takut. Itu si Gandharwa itu sama si sisinya itu ngeliatin. Terus si kakek ngomong dalam hatinya, jadi telepati sama sisinya tuh, kontak batin. Emang Sinyo kamu nggak takut sama saya? Sisinya nyaut, kenapa takut? Kata Sinyo, yang saya takutin itu bukan makhluk, yang saya takutin itu satu. Yang saya takutin saya nggak bisa bawa jalan. Yang saya takutin itu salah, kata Sinyo tuh. Terus si kakek itu ngomong lagi, Sinyo kira-kira kamu mampu nggak menghadapi saya? Kalau kamu mampu menghadapi saya, kamu bisa rumah tangga sama si perempuan itu. Tapi kalau kamu nggak mampu, itu anak itu mau saya bawa, katanya tuh. Kok kamu ngomongnya begitu? Emang kamu siapa? Kok bisa kamu begitu? Kata si Gandharwa itu, saya tuh disuruh orang untuk membawa si Neng. Apa urusannya main bawa-bawa aja saya, kata si itu, saya aja suaminya nggak berani bawa-bawa, tapi kamu orang lain mau bawa-bawa apa? Emang kamu siapa? Pokoknya saya nggak tahu, kata si Gandharwa itu, saya nggak tahu. Saya disuruh sama si A si B.
Itu kebetulan si namanya tuh dikasih tahu sih sama si Gadarwa, emang begitu kenyataannya. Suka ngasih tahu bahwa saya disuruh sama si A untuk begini-begini, untuk begitu itu dikarenakan. Jadi diceritain si Gandarwo itu, ceritain masalah si isinya itu, nanya apa permasalahannya, diceritain. Oh jadi gitu, oh begitu. Udah diceritain begitu, gini aja, itu ini tolak batin. Jadi telepati ngobrol sama si Gandarwo itu, bukan ngobrol secara fisik, secara telepati, secara batin. Jadi sisinya udah bisa ngomong secara batin, tuh udah bisa, udah ngerti. Udah sekarang gini aja sih, kalau kamu bener kuat ngalahin saya, silahkan, itu istri kamu. Tapi kalau kamu gak kuat, kamu mati sekarang juga. Sisinya tuh bingungnya kenapa. Jadi gak tahu yang namanya gini gitu, gak tahu. Merenung aja. Ya namanya mungkin rasa tanggung jawab sama istrinya, dia ngomong, siaplah, mau mati mau hidup saya di jalan Allah. Saya bukan membela yang salah, saya membela yang benar. Itu ya sinya tuh sama si Gandarwo itu, jadi ngobrolnya tuh dalam arti telepati. Udah begitu ngobrol lagi ngobrol begitu tuh, sisinya sama si Gandarwo itu sambil duduk, langsung rame berantem di situ. Wah, yang namanya di dapur itu barang berantakan. Padahal sisinya sama di situ tuh nggak ada yang bangun, duduk semua, duduk. Itu yang namanya barang di dapur, wah, brang-breng-brung, sampai rumah tuh goyang. Rumah udah rumah panggung kecil, udah rewot. Itu rumah goyang seperti ada lini gempa gitu ya. Wah ya, seperti mertuanya sih sama Sina itu gelisah, pada keluar semua rumahnya, takut tuh. Itu sisinya tuh di situ duduk aja, duduk sama Rizka itu dulu. Duduk sambil jadi perang batin. Dengan cara bagaimana dilayanin terus sama sisinya. Banyak bantuan dari ya seperti ya yang di perjalanan itu, semua makhluk yang pernah didatangin sama sisinya itu pada ngebantu, pada datang. Ya mungkin tuh makhluk itu dikarenakan sendiri atau gimana ya, saking banyaknya teman-temannya sisinya, itu makhluk tuh langsung di situ tuh hancur jadi debu. Di situ tuh meruluk, jadi hancur jadi debu. Udah hancur begitu tuh, anehnya tuh si Neng itu, penyakit yang ada di badan si Neng itu hilang sekejap, hilang aja begitu makhluk itu hancur. Si Neng itu mendadak sehat lagi, sembuh. Di luar pada teriak pada ketakutan, sisinya ada apa-apa gitu ya, surplah. Pas itu ya udah si Nengnya teriak alhamdulillah, pada ngerubung alhamdulillah si Neng udah sembuh lagi. Udah gitu sisinya keluar ngeliatin keluarganya. Pak, Mak, si Neng mana? Oh itu tuh lagi mandi, katanya lagi sakit. Udah sinya udah gak ada, itu udah hilang, jadi sembuh secara mendadak, aneh tuh. Terus sisinya tuh maranin sana. Benar, si istrinya tuh lagi mandi lagi. Neng, kamu udah sembuh, Neng, kamu kan udah mandi. Pas nengok kaget gitu. Ya Kang, alhamdulillah udah sembuh. Tahu aneh kok penyakit saya kok bisa hilang begini, aneh. Padahal nggak diobatin, nggak mandi. Sisinya ngeliatin aja dari kejauhan. Dalam artinya wajar juga ya, sifat laki-laki kalau ngeliat perempuan mulus, melotot. Wajar ya, manusiawi ya, ngeliatin aja. Dalam artinya sisinya tuh alhamdulillah ya Allah, kok saya punya istri mulus, cantik. Alhamdulillah ya Allah, dia bersyukur sama Allah. Kelihatan istrinya tuh, dia baru sadar bahwa istrinya cantik tuh, baru sadar sisinya tuh. Udah ada perasaan, mungkin ada perasaan lainnya ya, gimana, cinta atau apa ya, cinta ya. Situ mungkin udah ada perubahan rasa, ada apanya gitu. Udah beres mandi, berdiri pakai kain jangkung gitu ya, sampai sedada segini. Waktu jalannya si istrinya itu, sisinya tuh ngeliatin aja. Udah deket terus nanya istrinya,
kenapa Kang kok ngeliat-ngeliat terus? Enggak nih, enggak. Kenapa enggak? Ya enggak. Terus dipapa istrinya tuh. Gimana Neng, udah sehat? Alhamdulillah Kang udah sehat sekarang. Tapi aneh Kang, kenapa Kang kok bisa? Udah. Udah masuk semua ke rumahnya tuh. Terus si mertuanya si beberes di belakang udah hancur tadi, berantakan. Udah si Neng itu udah di baju, biasa lagi langsung duduk. Terus nanya lagi, itu si kakek-kakek itu kemana? Kok hilang, nggak ada? Kata sisinya tuh, ada abu tuh di situ tuh. Itu abu, itu kakek-kakek itu abu. Hancur. Iya Pak, hancur. Emang sama kamu diapain? Nggak tahu, nggak ada apa-apain. Duduk aja di situ. Ini si makhluk itu tuh hancur, kalah sama si anak kecil itu ya. Banyak bantuan dari sana, itu kersani Allah Ta'ala, bantuan dari Allah, syariatnya daripada makhluk semua. Di situ tuh udah semua lagi dia biasa gitu, beberes ngobrol, seneng ngobrol. Terus si bertanya tuh ngomong, udah gini aja Sinyo, kamu istirahat di rumah, jangan dulu pergi, kan sini Mas sekarang kan lagi keadaan baru sembuh, baru sehat, takut kumat lagi. Iya Pak. Di situ tuh di sini tuh biasa ya gitu ya, yang namanya rumah tangga gitu ya. Cek Sunda mah kadarat jadi saloga, kacai jadi salewi, sawobo sapihanean, tah gitu cek orang Sunda. Saling sayang, saling mengasihi, isinya sama si istrinya itu. Kesana kesini bareng gitu. Udah ya nggak tahu, nggak pondok cerita sisinya tuh udah 2 bulan. Pas mau berangkat, mau pergi lagi sisinya tuh, nggak taunya tuh istrinya tuh tengah malam tuh teriak kesakitan. Itu sisinya tuh gentar, semua pada bangun. Ada apa Sinyo, ada apa? Nggak tahu Pak, nggak tahu Ma, ini itu si istrinya tuh seperti apa ya, kelapakan begitu, kelapak kesakitan. Langsung sisinya itu di situ tuh kaget ngeliat istrinya gitu. Langsung sih bukannya megang sama istri atau gimana, sisinya enggak, cuma orang tuanya yang pegang. Itu sisinya tuh duduk merenung. Itu kelihatan lagi si kakek itu kelihatan lagi, penasaran. Mungkin saking kasihannya sama istrinya, mungkin saking sayangnya sama istrinya, itu si Sinyo itu bertindak radikal. Emang bertindak radikalnya gimana? Cuma duduk langsung jiwanya tuh keluar, nyampe ke sana tuh, nyampe ya, ke tempat orang yang jahat itu, nyampe. Itu yang namanya kita sebut dukun aja ya. Itu dukun, itu si dukun itu lagi begini, Krisya tuh lagi begini, lagi ngerjain si istrinya sisinya itu, Sina itu. Pas sisinya datang secara batinnya, kesal sisinya tuh, langsung tangannya tuh dipegang, si Krisya langsung ditusukin ke dadanya si dukun itu, langsung bias. Terus langsung mati si dukun itu. Udah mati begitu, sisinya langsung balik lagi melayang. Udah nyampe ke raganya lagi, udah masuk ke raganya lagi tuh, isinya tuh sehat, gak ada bekas apa-apanya. Udah sehat begitu langsung isinya tuh bangun. Gimana Pak, masih ini udah sehat? Alhamdulillah Sinyo ini udah sehat. Aneh, ini penyakit apa? Ya gini aja Pak, Ma, kalau bisa Ma sama Bapak kesana aja, ke bawah sana. Sekarang ada yang meninggal, atau sana aja bawa, sana liatin ya, nengok gitu orang meninggal. Coba aja. Kamu tahu dari mana sih? Ya ada aja, ada. Emang jadi si bekas yang sesajennya itu sama sisinya itu dihancurin, berantakin, itu seperti kapal pecah, berantakan begitu.
udah siangnya tuh mertuanya tuh langsung yang dikasih tahu sama sisinya tadi tuh langsung datang bener. Itu si kakek itu tuh si dukun itu tuh mati dengan senjata makan tuan. Jadi yang mau sama si Neng itu ternyata dukun. Dukun nggak punya otak, mau sama anak kecil, nggak punya pikiran, nggak ngukur nggak kujur. Aturan kan itu buyutnya atau putunya. Jadi senjata makan tuan tuh orang, mungkin dikarenakan kelakuannya itu jahat, suka nyantet-nyantet orang. Itulah nasib tukang tukang santet, matinya matinya tuh dimakan senjata sendiri, senjata makan tuan gitu ya. Di situ tuh banyak orang yang keluarganya tuh pada datang ya, mau ngurusin yang itu udah beres gitu sih ya, mertuanya tuh datang pulang. Ya bener Sinyo itu orang mati, meninggal. Tapi anehnya kenapa Sinyo itu dadanya ditusuk sama keris sendiri. Itu si Sinyo tuh senyum. Kenapa kamu ditanya Sinyo, kamu senyum? Kan di malam kamu nggak kemana-mana. Iya Pak, nggak kemana-mana. Tapi kamu seperti tahu kok kenapa kamu senyum. Enggak Pak, nggak apa-apa. Udah jujur aja Sinyo, jujur. Kamu kenapa kok senyum-senyum? Jadi sisinya nggak mau cerita, nggak mau. Jadi takut mertuanya tahu bahwa sisinya itu bukan anak sembarangan. Jadi dirahasiakan siapa jati dirinya sisinya tuh, jangan nggak mau tahu. Jadi selalu merendah. Itu mertuanya nanya, kenapa kamu senyum-senyum terus?